Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana على تعلم العلم وافتح قلوبنا على تعلم العلم. نوينا الاجتماع الليلة في هذا المجلس ابتغاء لمرضاة الله وطلبا لعلمه وفقهه على هذه النية الصالحة وعلى كل نية نوى به الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا وفضلنا وأكرمنا بقدوم وبدخول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم الصلوات والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الديان. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermudarasah iqtidaan bima fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullal lailah ma'a Jibril alaihi salam. Kita berkumpul dalam rangka meneladani, mengikuti tradisi yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW, yakni tadarus atau mudarasah. Beliau pada malam-malam bulan Ramadan mudarasah atau semaan Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dan ini kita jawantahkan dengan, kalau biasanya tradisi tadarus itu dengan Al-Quran, di mana satu orang nanti membaca kemudian dilanjutkan dengan lain, maka malam ini kita membangun tradisi baru, jadi tidak Quran tetapi ilmu, ya. Kita nanti akan bersama-sama sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kita akan bersama-sama membaca salah satu kitab yang sudah saya singgung pada tutorial yang lalu, karya seorang ulama yang sangat prolifik, ya, ulama yang karyanya cukup banyak gitu. Setelah Syekh Nawawi Al-Bantani yang 40-an itu, ulama Indonesia yang menulis dalam bahasa Arab ya, yang cukup banyak, sekitar 22, ya. Ada 22 adalah Syekh Abdul Fadl Ahmad bin Syekh Abdul Syakur As-Senori Tuban. Mas Hanafi nanti bisa di share aja ya, di share screen saja.
Kita mulai malam ini akan membaca satu kitab yang sangat monumental, yakni berjudul Syarh Al-Kawakib Al-Lama'ah fi Tahqiqi Al-Musamma bi Ahli Sunnati wal Jamaah. Di halaman muka itu kalau Anda ke pesantren Denanyar ya, Syekh Bisri Sansuri itu di gerbangnya itu ada tulisan ana nahzi mahayaitu wa idamitu qawasin linnasi ayyat rakadu. Kita ada ke sana. Maksud saya bukan pada poin itu ya, tetapi kita bersama-sama akan menyelami alam pikiran kreatif dari Syekh Abdul Fadl Ibnu Syekh Abdul Syakur As-Senori, salah seorang ulama prolifik, seorang ulama yang memiliki banyak karya dalam bahasa Arab, meskipun beliau tidak pernah belajar di dunia Arab. Beliau lahir di Rembang 1917 dan meninggal di Tuban di 1989. Saya mendapatkan ijazah kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah dan beberapa kitab beliau, termasuk Kashfut Tabarih fi Bayani Sholat Tarawih, itu dari guru saya, Syekh Al-Qiyai Al-Haj Ahmad Manhajus Sidat Kajen Al-Hajini. Dari Kajen, Margoyoso Kajen, beliau mendapatkan dari Kiai Haizul Ma'ali Sedan Rembang, yang merupakan salah satu murid kesayangan dari Syekh Abdul Fadl As-Senori. Murid yang lainnya adalah Syekh Maimun Zubair rahimahullah, kemudian Kiai Haji Hashim Muzadi, salah satu murid yang cemerlang beliau, dan masih banyak lagi murid-murid beliau lain, beberapa Kiai Lirboyo gitu. Kiai Lirboyo adalah murid beliau, dan guru dari Syekh Abdul Fadl As-Senori, kita kenalnya Syekh Abdul Fadl As-Senori, ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Maka kita tidak langsung belajar tentang, ada risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, tapi kita hari Ramadan ini akan mengaji risalah atau kitab karya murid beliau, Syekh Abdul Fadl As-Senori, yang berjudul Al-Kawakib Al-Lama'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahli Sunnati wal Jamaah. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ala awliya wal songo wa ila jami'i awliya Jawa wa nakhusu khususan ila masyayikh Jawa, khususan Hadratus Syekh Hashim Al-Asy'ari wa Hadratus Syekh Muhammad Khalil Bangkalani, wa nakhussu khususan ila muallif al-kitab Syekh Abdul Fadl As-Senori. Lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada 115 halaman. Insyaallah saya berharap bisa selesai di 10 hari ini. Kalau tidak ya nanti dilanjutkan ya. Nah, kalau ngaji nggak boleh tanggung-tanggung, harus khatam. Nanti saya beri ijazah di sela-sela atau nanti di akhir akan saya beri ijazah Anda kitab ini ya. Jadi sah Anda tawasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Fadl rahimahullah.
Halaman 1, Mas. Oke, halaman 1 atas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi ya ja'alana, menjadikan kita minal mutamassikina, termasuk min di sini artinya min ba'diyah ya, termasuk orang-orang yang berpegang teguh bil urwati al wusqa, dengan tali yang kokoh. Dalam artian agama. Wanajana, dan yang telah menyelamatkan kita minal ightirari, ini salah sabkul kolam ya, dalilnya dengan ra, minal ightirari, dari keterbujukan, ketertipuan atau keterbedayaan. Ightirar itu terbedaya. Bidiayatil maghrurin, dengan propaganda orang-orang yang terpedaya, al-hamqa, yang bodoh. Wassalatu, dan salawat, wassalamu, dan keselamatan, ala sayyidina, terhadap baginda kita Muhammad al-Adhar al-Anqa, al-Adhar yang tersuci, al-Anqa yang termurni, wa ala alihi, beserta para keluarga, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, alladzina hum, yang sesungguhnya mereka, fi biharil ittiba'i, di tengah lautan ittiba' kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gharqa, tenggelam. Yaitu para sahabat adalah orang-orang yang tenggelam dalam lautan ikut ya, lautan idola Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa inni, sesungguhnya aku, qad katabtu, telah menulis, risalatan, sebuah risalah. Risalah itu berbeda dengan kitab. Risalah itu lebih biasanya tidak lebih dari 40 halaman. Risalah itu sebuah buku kecil ya, buku saku lah istilahnya. Sampai Tuhan, yang saya beri judul bil kawakib al-lamma'ah fi tahqiqil musamma bi ahli sunnati wal jamaah. Al-kawakib itu bintang-bintang, al-lamma'ati, yang bersinar-sinar, yang menyala-nyala, yang terang benderang, fi tahqiqi, dalam mentahqiq ya, dalam memvalidasi, al-musamma, sesuatu yang disebut bi ahli sunnati wal jamaah, yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Wa talaqqaha, dan telah diterima dan telah menerimanya as-sunniyuna, kaum sunni, bil qabuli, dengan penuh aspiratif. Risalah tersebut diterima dengan baik oleh kaum sunni, wa farihu, dan mereka senang biha, dengan risalah. I'tiqadan, hale meyakini, minhum, dengan penuh keyakinan dari mereka, bihusuli al-ma'muli, dengan tercapainya harapan. Wa aqada, dan telah mengadakan, ba'du akabiri ulama sunnati, beberapa gitu ya, beberapa pembesar ulama sunnah, litashihiha, untuk mentashihnya, wa tahdzibiha, dan mengeditnya, wa takhlishiha, dan memurnikannya dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan ketik maupun kesalahan dalalah. Wa dzalika fi dinayar ya. Hal tersebut dilakukan fi dinanyar, di dinanyar Jombang, fi akhiri sanata alfin wa thalathi mi'atin wa thalathin wa thamanina minal hijratin nabawiyyati, pada tahun 1383 Hijriyah, ala sahibiha afdhalus sholati wa atamit taslim wa azkat tahiyyati. Jadi ketika menyebut al-hijrah an-nabawiyah itu ada tambahan ala sahibiha, berdasarkan ya, berdasarkan sang pemilik
hijrah itu sendiri, yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdhalus salat wa atammat taslim wa azkat tahiyat. Walamma kanat tilkar risalatus saghiratu, mengingat risalah kecil tersebut, walama itu mengingat ya, walama manakala gitu bahasa ininya ya. Manakala risalah tersebut, risalah kecil tersebut wajizatan, itu sangat ringkas, qasiratan, lagi pendek, farubbama, sehingga karena saking pendeknya tersebut, farubbama, bisa saja ada kemungkinan khofia, tersamarkan, al muradu, yang diinginkan, minha, dari ar-risalah, ala ba'dil qasirina, bagi orang-orang yang kurang wawasan ilmunya, keilmuannya kurang, mungkin melihatnya risalah ini terlalu kecil sehingga substansinya tidak bisa dicapai. Wastashkalu, dan mereka merasa iskal, merasa masalah ya, merasakan masalah, ba'dha ma fiha, dengan beberapa hal yang ada di dalam risalah, fima bainahum, sehingga terjadilah di antara mereka mutasailin, saling bertanya-tanya, mutasyawirin, saling bergunjing. Fa'aradtu, karena itu saya ingin, an ukhrijahum, mengeluarkan mereka, min tilkal hawaliki, dari selokan sempit, wa adallahum, dan menunjukkan kepada mereka, ala awdhahil masalihi, menunjukkan apa? Ala awdhahil masalihi, jalan yang terang. Wa wada'tu hadhil kalimati, lalu aku pun menulis kalimat-kalimat ini, al-wajizati, yang pendek, yang singkat, bijanibi tilkar risalati, di samping risalah tersebut, al-azizati, yang berharga, mutammimatan. Nah, dengan apa dia musannif memberikan syarah itu mutammimatan, tujuannya adalah untuk menyempurnakan, li fawaidihi, faidahnya, wa mubayyinatan, dan menjelaskan, lima qasidiha, ini li fawaidiha yang benar ya, li fawaidiha. Nanti Anda bisa membeli kitab dari ada di kemarin saya share ke Mas Hanafi, nanti kalau yang berminat beli kitabnya hanya 30.000, silakan beli saja ya, untuk kenang-kenangan di bulan Ramadan tahun 1442 ini. Wa mubayyinatan, dan menjelaskan, lima qasidiha, maksud risalah, wa muqarribatan, dan mendekatkan, li awabidiha, tali-talinya, asa antaqa'a, sehingga harapannya risalah tersebut jatuh ala yadi ba'dil ahibbah, jatuh ke tangan para pecinta, para pemirsa, para pecinta buku, fayantafi, lalu dia bisa memanfaatkannya, fayarji'u, ada harapan dari penulis, fayarji'u, maka terpulanglah, naf'uha, manfaat dari risalah tersebut, ilayya, kepadaku penulis, fi auqatil hajati wasyiddati, di waktu-waktu yang sangat membutuhkan gitu ya, yakni ketika beliau di alam barzakh ya, di mana inqata'a amaluhu, kan ya, illa min thalas, itu ya. Dengan harapan sekali lagi, dan hari ini kita alhamdulillah doa yang dilantunkan oleh penulis ya, oleh Syekh Abdul Fadhal, hari ini terwujud dan kitab ini ada di tangan kita. Kemudian kita fayantafi, kita berusaha menggali ya, kita berusaha menggali manfaat, menggali pengetahuan di dalamnya gitu. Ketika suatu pengetahuan digali dari suatu kitab, maka pengarang kitab tersebut mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah kita gali.
Sehingga ini cita-cita kita semuanya ya, memiliki satu karya yang abadi. Wahada, dan inilah, dan tibalah saatnya gitu ya. Wahada, dan inilah saat awanus syuru' waktu mulai fil marami, mulai dalam keinginan al-maram bi'aunil malikil alami, dengan pertolongan Allah yang maha memiliki, maha diraja, lagi maha mengetahui. Qultu, maka saya pun berkata. Selanjutnya Mas, ini salah satu muqaddimah dari Syekh Abdul Fadl As-Sanari terhadap syarah Al-Kawakib Al-Lama'ah. Sarahnya sebenarnya pendek sekali, nanti kalau di kitab aslinya itu sarah matanya ada di atas, kemudian sarahnya ada di bawah, dan kalau ini kitab yang beredar di internet ya, di PDF. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, allazi yang ja'alana, menjadikan kita, min ahli sam'i wa ta'ati, termasuk orang-orang yang patuh, tunduk dan patuh. Ada istilah sam'i wa ta'ah. Ai mimman du'u, artinya termasuk orang-orang yang didakwai ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Didakwai apa? Liyahkuma, untuk bersikap hikmah, ya, bersikap baik, bijak, bainahum, di antara mereka. Qalu, ya, termasuk orang-orang yang ketika didakwai untuk bersikap bijak antar sesama, ya, bersikap adil antar sesama, qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. La mimman, bukan termasuk orang yang idza du'u, yang jika didakwai, ila dzalika, pada hal tersebut, pesan-pesan tersebut, qalu, mereka menjawab sami'na, kami mendengar, wa asaina, namun kami mengingkari. Nah, mendengar tapi mengingkari. Wa wafaqona, dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita, littiba'i sunnati, untuk mengikuti sunnah, wa mulazamatil jama'ati, dan menepi jamaah. Ai wa khalaqa, artinya wafaqo itu apa? Ai wa khalaqa, dan telah menciptakan oleh Allah fina, di dalam diri kita, kudratan, kemampuan. Taufik itu artinya Allah menciptakan kemampuan. Nah, seperti malam ini misalnya kita diberikan taufik untuk bisa mengaji, berarti Allah memberikan kemampuan kepada kita. Kan banyak orang yang hari ini juga diberikan telinga, mata, dan seterusnya, tapi tidak diberikan taufik atau kemampuan. Nah, hidayah lah. Maka taufik itu sering kaitannya dengan hidayah. Alat tibai sunnati nabi, untuk mengikuti sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, wa sunnati khulafaihi, ini kurang titik ya, dan sunnah para khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min ba'dihi, sepeninggal beliau Rasulullah, allazi, yang telah berpesan, wasobihi, berpesan bihi, dengan allazi, an-nabiyyu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fima rawahu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan, al-Irbadu, oleh Irbad ibnu Sariyah, Irbad ibnu Sariyah ya, radhiyallahu an, fa innahu qala, sesungguhnya ia berkata, wa'adona, menasihatilah kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau'idatan, sebuah pesan. Rasulullah memberikan sebuah pesan, wejangan. Wajalat, ini tidak ada tasdidnya ya, wajalat, yang wejangan tersebut, wajalat, membuat bergetar, minha. Nah, minnya ini min taklil namanya, minha, karena mau itu tersebut, yang al-qulubu, apa yang bergetar? Hati. Yang Rasulullah pada suatu saat memberikan satu wejangan yang membuat hati itu berdetak, bergetar.
Wadzarofat dan keluarlah air minha karena mau'izah tersebut al-a'yunu mata, membuat air mata berlinang. Fakulna maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha seolah-olah mau'izah yang engkau sampaikan mau'izatu muwaddin, pesan terakhir, pesan terakhir. Fa'ausina maka wasiatilah kami. Qala beliau menyahut, usikum bitaqwallah, aku pesankan kepada kalian bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ati. Nah, tidak hanya bertakwa tapi wasam'i wa ta'ati, dan tunduk serta patuh. Nanti pada lil hakim, pada penguasa, pada imam. Wa in ta'ammaro, meskipun memerintah alaikum atas kalian abdun, seorang budak, meskipun seorang presiden kita adalah seorang yang budak. Budak itu kan manusia kalau era dulu itu kasta yang paling rendah gitu. Tetapi kalau dia memang benar-benar dipilih dan ditetapkan menjadi al-amir, pemimpin, maka harus as-sam'i wa ta'ah, harus patuh dan tunduk kepada pemimpin tersebut. Innahu, sesungguhnya, ya, innahu itu tuh hunya sya'ni. Innahu, sesungguhnya, man, barang siapa, ya'ish, yang hidup, minkum, di antara kalian, fasayara, maka ia akan melihat ikhtilafan katsiran, ya, perbedaan yang amat sangat banyak. Jadi nanti kalian itu akan mengalami satu masa di mana bagi yang akan hidup setelahku, kata Rasulullah, akan melihat satu perpecahan yang banyak. Apa sikap dalam menghadapi ikhtilaf tersebut? Fa'alaikum, maka tetaplah kepada kalian, maka wajib atas kalian menetapi bisunnati, tetap memegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Adzu, dan gigitlah alaiha, sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin tersebut, bin nawajidhi, dengan gigi geraham, ya. Artinya gigit kuat-kuat atau pegang teguh. Wa iyyakum, dan hindarilah, wa muhdatsatil umuri, dan hal-hal yang model-model baru dalam beragama. Fa inna kulla bid'atin, sesungguhnya setiap bid'ah, dhalalatun, adalah kesesatan. Qala An-Nawawi, Syekh Nawawi, syarih atau pensarah dari Sahih Muslim, menjelaskan. Rawainahu, kami meriwayatkan hadis al-irbad di atas, fi sunani Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa qala, dan dalam riwayat tersebut At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahih. Hadis al-irbad itu adalah hadis hasan sahih. Wa kadzalika, dan begitu juga, ini kembali ke nanti Allah, ya, khalaqa, telah menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala qudratan, kemampuan kepada kita, ala mulazamatil jamaati, untuk tetap berpegang pada jamaah, alladzi hum, yang merupakan firqatun, golongan, minal firaqi, dari golongan-golongan yang banyak, allati sataftariqu, yang akan terpecah, apa hadhil ummatu, umat ini, alaiha, atas al-firaq. Jadi wahya, yang dimaksud dengan al-jamaah tersebut adalah al-firqatu an-najiyatu, golongan yang selamat, al-mazkuratu, yang disebutkan fi qaulihi, di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, Yahudi telah terpecah belah
menjadi 71 sekte. Fawahidatun fil jannati wa sab'una finnar. Hanya satu saja sekte yang di surga, wa sab'una dan 70 sisanya finnari di dalam neraka. Waftaraqatin nasara ala ithintaini wa sab'ina firqatan. Sementara umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 sekte. Fa'ihda wa sab'una finnar, 71 ada di neraka, wa wahidatun fil jannati, dan hanya satu yang selamat di surga. Walladzi nafsi, dan sesungguhnya demi zat yang diriku biyadihi ada dalam kuasanya, bukan ada di tangannya gitu ya. Jangan seperti mujassimah ada di tangan. Karena nggak mungkin Allah memiliki tangan gitu kan. Kalau kita menyatakan Allah dalam tauhid memiliki tangan, ya berarti Allah itu seperti makhluk gitu ya. Kita bisa dalam konteks Asy'arian kita bisa dianggap sebagai syirik. Maka biadihi ditakwilkan sebagai kekuasaan. Lataftariqanna, sungguh akan terpecah ummati umatku ala 73 firqatan. Ing atas terpecah belah atas atau kelawan, ini maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlaknya lataftariqanna ala 30 menjadi 73 sekte golongan. Fawahidatun fil jannati, dan hanya ada satu yang di surga, wa ithnatani wa sab'una finnar, sementara 72 yang lainnya di neraka. Qila, maka ditanyakanlah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa itu al-firqah al-wahidah fil jannah? Hum utawi al-firqah an-najiyah fil jannah al-jamaah, yakni al-jamaah as-sawadul a'zam, mayoritas gitu ya. Ya, mayoritas. Tidak kan sebagai jamaah mayoritas. Jadi kalau ada misalnya ada satu golongan atau satu kelompok yang merasa benar sendiri ya, sementara seluruh umat Islam ini kafir, itu bisa diartikan dia tidak bersama al-jamaah as-sawadul a'zam. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu an, wa innama arja'na adz-dhamir, sesungguhnya kami memulangkan adz-dhamir fi qauli as-sa'il manhum, di dalam ujaran penanya manhum, siapa mereka, ilal wahidati, pada al-firqah al-wahidah allati fil jannah, yang di surga, lima fi hadithin, karena kenapa hum itu oleh mu'alif oleh kita dibaca humnya itu kembali kepada al-wahidah, meskipun seharusnya ha kan ya gitu ya, tapi karena ini firqah itu namanya jamak ya, isim jamak. Lima fi hadithin, karena di dalam hadis rawa yang diriwayatkan ing hadis Ibnu Majah, oleh Ibnu Majah aidan juga, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil, sesungguhnya bani Israil, iftaraqat ala 71 firqatan, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan, kulluha finnari illa wahidatan wa hiyal jamaah. Ini menegaskan ya, bahwa Bani Israel terpecah menjadi 71 sekte, dan umatku akan terpecah menjadi 72 sekte. Wa kulluha finnar illa wahidatan wa hiyal jamaah. Ini ada satu risalah sendiri yang membahas tentang hadis ini ya, nanti bisa dicari. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu, tiada Tuhan selain Allah yang esa, syahadatan, dengan kesaksian, hiya yang hiya utawi kesaksian, iku afdal, lebih baik, afdhalu zatin, bekal yang terbaik. Syahadah la ilaha illallah merupakan bekal terbaik. Kenapa? Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa pernah mengatakan la ilaha illallah dalam hidupnya gitu ya, maka apalagi di akhir masa hayatnya, maka dakhalal jannah.
Liman kana yarju, bekal yang terbaik liman kana bagi orang yarju yang berharap liqa rabbih yang sedang menghadapi maut gitu ya. Wa khairu bidha'atin, dan syahadah la ilaha illallah merupakan khairu bidha'atin, komoditas terbaik. Barang dagangan, bidha'ah itu barang dagangan. Liman kana bagi orang yuridu yang menginginkan thawabal akhirati, thawabul akhirah, karena kita mengucapkan la ilaha illallah itu saja sudah terbangun ranting-ranting pepohonan di surga. Wasyhadu, dan saya bersaksi anna sayyidana, bahwasanya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdu adalah hamba-Nya, wa rasuluhu dan rasulnya, alladzi yang aujaba mewajibkan Allah alaina atas kita ittiba'ahu untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima lam yarid, dalam hal-hal yang tidak ada fihi di dalam ma dalilun, dalilnya ala annahu, selama ya kita diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad SAW fima, selama tidak ada dalil ala annahu, bahwasanya sebuah perbuatan itu mimma, termasuk sesuatu ikhtaso yang menjadi khususan bihi, kelawan Muhammad SAW. Selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa satu amalan merupakan privilege atau kekhususan bagi baginda Muhammad SAW, maka kita boleh kita wajib mengikutinya. Ya, termasuk yang tidak boleh menikah, misalnya poligami lebih dari 4, itu kan karena itu termasuk kekhususan Muhammad SAW, maka tidak diperkenankan. Al-wisol gitu, kita puasa ngedur gitu ya, puasa tanpa berbuka, itu juga termasuk kekhususan baginda Muhammad SAW yang tidak boleh diikuti oleh hambanya. Wassalatu, dan salawat, kesejahteraan, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin al-mahsusi, yang diberi keistimewaan bi'a'zami syafa'atin, dengan syafaat uzma, syafaat yang terbesar. Wahya, utawi syafaat yang terbesar itu, asy-syafa'atu adalah syafaat fi faslil qadha'i, dalam memutuskan perkara. Ya, wahya al maqamul mahmud. Nah, syafaat itu adalah syafaat yang dimaksud syafaat udma, syafaat nanti ketika kita di tengah pengadilan hari kiamat nanti ya. Wahya, dan syafaat tersebut al maqamul mahmud alladzi yahmaduhu fihi al-awwalun wal akhirun. Al-maqam, kita sering setelah adzan maqamam mahmudah, ya, maqamam mahmudah, maqam yang terpuji, alladzi yahmaduhu, yang dipuji, fihi, di dalam maqam tersebut, yang membuat Nabi dipuji ya, al-awwalun, oleh generasi manusia-manusia awal, wal akhirun, dan manusia-manusia akhir zaman nanti. Salatan, ini usolli, salatan dengan salawat, wassalaman, dan dengan salam, ya umani, yang meluber apa salawat dan salam tersebut alahu, pada keluarga Nabi Muhammad SAW, wa ashabahu, sahabatnya, wa syia'ahu, para pengikutnya. Syiah itu artinya pengikut setia, wa atsba'ahu, dan pengikut biasa. Itu ada asya itu simpatisan ya, atau pengikut yang sangat fanatik, itu asya gitu. Atau syiah ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Amma ba'du. Fayaqulu, maka berkatalah al-faqiru ila afi rabbihil ghafur. Ini menjadi tradisi orang-orang atau kiai-kiai kita zaman dulu, menjadi ciri khas kitab-kitab pesantren ya, kitab-kitab pesantren yang dikarang abad
abad-abad 16, 15, 16, 17 itu. Al-faqir ya, al-faqir ila afi rabbih, orang yang sangat membutuhkan pada ampunan Tuhannya, al-ghafur yang maha pengampun. Huwa utawi al-faqir Ahmadu Abul Fadl, adalah Ahmad, namanya Ahmad Abul Fadl. As-Sidani Maulidan, yang As-Sidani yang dilahirkan di Sidan, As-Suwaidani dan Sudang, mansya'an tempat tumbuh dia. Beliau ketika kecil kemudian dibawa pindah oleh ayahandanya Syekh Abdul Syakur ke Suwedang di Tuban sana, Senori ya. Wa mutara'an dan tumbuh. Nah, mansya'an wa mutara'an itu Suwedan merupakan tempat tumbuh kembangnya Syekh Ahmad Abul Fadl. Ibnu, anaknya Syekh Al-Alamah Abdus Syakur As-Sidani Maulidan As-Suwaidani wafatan. Al-Muqimu yang bermukim di Senori, bisa nuri di Senori. Na'tun merupakan na'at, Senori itu na'at li Ahmad Abil Fadl, pada Ahmad Abil Fadl. Senori utawi Senori qaryatun merupakan desa min Qura Tuban, termasuk desa salah satu desa di Tuban. Khallasahu, semoga Allah memurnikannya, menyelamatkannya, ay sallamahu, menyelamatkannya, Allahu Allah min kulli, dari segala hadisin, peristiwa, mulimin yang apa ya, mulimin yang gubet gitu, yang datang ya. Bidhammin mimi, dengan membaca dhammah al-mim al-aula yang pertama, wa kasri al-lami, membaca kasrah lamnya, wa tasdidil mimi ats-tsaniyati, mentasdidkan mim yang alamma, ismu fa'il, mulim itu ismu fa'il min alamma, dari kata dari fi'il madhi alamma, ay nazala. Dejuriyun, dari sesuatu yang datang, dejuriyun yang gelap gulita, ay syabihun bidzalam, yang menyerupai kegelapan, fi dhaiqin nafasi bihi, dalam dalam satu apa ya, satu kegelapan yang membuat kita tuh sesak nafas. Wa maqulun yaqulu qauli, ya, ini maka berkatalah, ay qultu, wa maqulun yaqulu qauli. Qad iftaraqa, telah terpecah belah, al-muslimuna, orang-orang Islam, al-yauma, hari ini, pada masa Syekh Senori lahir tahun 1917 ya, dan kitab ini pernah didiskusikan dalam forum Muktamar NU ke-13 di Solo. Wa qabla al-yaumi, dan sebelum hari ini, artinya ala firaqin, atas beberapa golongan, watahazzabu, dan berpartai-partai, bergolongan-golongan, ala ahzabin, atas golongan-golongan, watajamma'u, dan berkelompok-kelompok, ala jama'atin, menjadi jemaah-jemaah, wata'assabu, dan saling bergolong-golongan ya, ala asobatin, atas asobah. Asobah itu lebih ke ikatan profesi, itu asobah ya. Orang yang memiliki orang yang memiliki keinginan memiliki profesi yang sama, itu asobah. Wa kana dzalika, dan hal tersebut, artinya dzalika iftiraqul muslimin al-yaum ala firaqin, perpecahan kaum muslimin menjadi beberapa firqah, itu merupakan misdaqa al-haditsain, merupakan bukti kebenaran dua hadis, alladzaini sabaqa dzikruhuma, yang dua hadis yang telah disebut di atas ya, fi syarhi awalil khutbati, di dalam syarah khutbah yang di awal. Wa kullu firqatin, dan masing-masing firqah, min tilkal firaqi, dari firqah tersebut, tadai, mengklaim, mengaku-ngaku ya, annaha, sesungguhnya firqah tersebut, allati ala as-sunnati, bahwa firqah mereka lah yang mengikuti sunnah,
Wa anna ghairaha, sementara yang lain, ay minal firaqi al-hiya allati, termasuk sementara yang lain minal firaq, termasuk golongan-golongan allati alal bid'ati, termasuk golongan-golongan yang bid'ah, al-madhmumati, yang tercela, wa kullu hizbin, dan masing-masing golongan, bima ladaihim, dengan klaim-klaim mereka, bima dengan hal-hal ladaihim yang mereka miliki, minal aqaidi, berupa keyakinan-keyakinan, klaim-klaim, ideologi, wal a'mali, dan amalan-amalan, iku farihuna, senang-senang, li'tiqadihim, karena keyakinan mereka, annahum alal haq, bahwa mereka benar. Wa kullu firqatin min tilkal firaqi fi ra'yihim mutabajjijun. Ini penegas saja ya, ini penegas saja. Dan setiap masing-masing firqah, masing-masing sekte di antara yang kaum muslimin itu muta'ajjijun, berbangga-bangga, ya, bi ra'yihim, dengan pendapat mereka. Wan nasu ilaihim yastamilun. Wan nasu, dan orang-orang, masyarakat, ilaihim, kepada mereka, kepada firqah tersebut, yastamilun, condong-condong. Ai wa kullu firqatin, dengan kata lain, setiap golongan, yatlubuna, mencari, mailan nasi ilaihim, berusaha menarik simpati orang kepada mereka. Ya, setiap firqah itu berusaha menarik simpati orang kepada mereka. Liya'taqidu, agar orang-orang atau masyarakat itu meyakini, ma'taqaduhu, apa yang mereka ya yakini. Wa ya'malu, dan beramal, ma'amaluhu, apa yang firqah tersebut amalkan. Walam yazalu, dan mereka terus begitu, kadzalika, dalam kondisi demikian, hatta iltabasat, hingga tercampur aduklah, haqiqatu ahli sunnati wal jamaah, hakikat ahli sunnah wal jamaah, ala kathiri minan nasi. Jadi satu golongan, kelompok datang menyatakan saya ahli sunnah, kelompok yang lain, si kelompok B, menyatakan saya ahli sunnah, berkoar-koar di masyarakat, punya TV, kami ini paling ala sunnah, yang lain nggak pakai sunnah, sunnahnya hadisnya dhaif, semuanya gitu ya. Maka iltabasat, maka menjadi bias, menjadi bias, ambigulah hakikat ahli sunnah. Jadi ala kathiri minan nasi, di pandangan, dalam persepsi banyak orang. Orang-orang menjadi bingung, kan, manusia, orang-orang awam menjadi bingung, mana nih yang benar, yang merupakan ahli sunnah wal jamaah. Itu terjadi di masa beliau, tahun 1024, 1020-an, 1030-an, perdebatan soal karena klaim-klaim ahli sunnah semuanya ini membuat masyarakat menjadi bingung, ya. Li'annahum, karena mereka, para masyarakat, laisu, bukan termasuk, min ahlil ilmi, bukan termasuk orang yang mengetahui bidzalika, dengan perkara tersebut, dengan persoalan hakikat ahli sunnah wal jamaah itu banyak yang nggak tahu. Wakathuro, dan banyaklah, bainahum, di antara mereka, at-tasaulu, pertanyaan-pertanyaan. At-tasaul itu kegamangan gitu. Kalau as-su'al kan tanya ya, kalau at-tasaul itu bertanya-tanya. Nah, gitu ya. Kalau as-su'al, kalau sa'ala itu bertanya, kalau tasa'ala bertanya-tanya. Qoto'a memotong, takoto'a memotong-motong, gitu ya. Bertanya-tanya an haqiqati ahli sunnati, bertanya-tanya tentang hakikat ahli sunnah wal jamaah, al haqiqah al musammah, tentang hakikat golongan yang menjuluki dirinya bihadzal ismi, dengan isim ini, dengan nama atau label ahli sunnah wal jamaah. Wakathuro, dan banyak, atasaul, pertanyaan-pertanyaan, bainahum, di antara mereka, aidon, juga, aman, tentang siapa, yastahiku, yang berhak, ayu, sama, untuk wisam itu ditandai, dilekati, gitu ya.
untuk dilekati bihadzal wasmi dengan tanda identitas ini, identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahamalani, maka terdolonglah aku an-nadharu ilal ummati, pandangan kepada umat al-Islamiyah bi'ainir rahmati, dengan pandangan yang kasihan. Sekarang itu saya merasa kasihan gitu ya, artinya min idzafatil ainil rahmah itu termasuk dalam balaghah min idzafatil musyabbah bi lil musyabbah, termasuk idzafah, maksudnya rahmah itu dianggap sebagai ain, ai bir rahmati, ya, yang diserupakan kepada mata itu ain. Allati hiya kal ain fi kauniha sababan li husulin nadhri. Dalam konteks kenapa rahmah sama dengan mata itu ya, disamakan dengan mata itu karena rahmah menjadi sebab diperolehnya pandangan. Ala bayani, ya, rasa belas kasihanku kepada umat itu mendorongku, ya, mendorongku untuk hamalani, untuk apa? Ala bayani hadhil masalah, untuk menjelaskan masalah ini, al muhimmati, yang penting, liman kana dinuhu, bagi orang-orang yang agamanya ahamun lahu, yang lebih penting baginya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, siwahu, selain agama. Ini bagi orang-orang yang benar-benar mementingkan agama di atas yang lain. Wakasfi, dan terdorong olehku atas rasa belas kasihan umat, atas kebingungan umat itu wakasfi, dan menjelas, wakasfil ghitoi, dan mengungkap tirai, mengungkap penutup an hadhil waqi'ati, dari peristiwa ini, al mulimmati, yang terjadi, ya, ai bisighati ismil maf'ul min alamma ai an-nazilati, yang terjadi, inqadan, ya, ini inqadan, demi menyelamat, maf'ulah, ya, maf'ul asli dari bayan dan kasf, inqadan, demi menyelamatkan, lahum, mereka, min awasifis subhi, min awasifis subahi, dari badai syubhat, ke subhat itu apa ya? Syubhat itu ketidakjelasan, dari badai ketidakjelasan. Bidhammi syini al-mu'jamati, dengan membaca dhammah shin al-mu'jamah, yang diberi titik, wa fathil babi al-muwahhadah, dan membaca fathah ba yang titiknya satu, jamak dari syubhah. Wahya utawi syubhah. Oh, kita sampai jam berapa ya? Langsung kan ya? Sampai titik ya? Belum titik-titik ini. Wahya utawi syubhah, apa yang dimaksud syubhat? Syubhat adalah al-umuru al-batilatu al-mustabihatu bil haq. Masalah hal-hal batil al-mustabihati, yang tercampur aduk, bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi sesuatu yang batil tapi seolah-olah benar. Itu namanya syubhat. Sesuatu yang salah tapi karena kemudian diyakini, kemudian sering dipropagandakan berkali-kali, apalagi di masa medsos seperti ini, hoax dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu namanya syubhat. Ala ghairi ahli ilmi al-muhaqqiqin, atas menurut, ya, itu dipandang menurut oleh ahli ilmi yang bukan ahli ilmi, bukan kalangan ilmuwan al-muhaqqiqin yang dakik, gitu ya, yang benar-benar ilmuwan. Wa idhafatu awasif ila asyibh ila asyubahi min idhafatil musyabbah bih ila al musyabbah ay min asyibhi asyabih ay min asyubahi asyabihatu birriyahi al awasifi, menyamakan syubah, kegamangan itu dengan badai, ai asyadidatul hubub, yang badai yang kencang anginnya. Bijami, kenapa syubhat itu disamakan dengan angin topan, gitu ya? Bijami karena keduanya sama-sama, ya. Maksudnya bijami dengan
penghimpun kesamaan keduanya adalah anakullan min huma, bahwa keduanya itu sama-sama sababun lil halaki, menjadi sebab kebinasaan. Jadi subhat, orang kalau hoax juga menjadi sumber kebinasaan. Angin topan yang akhir-akhir ini sering melanda ya, metro terutama itu baik, seringkali ada angin topan, mati lampu dan seterusnya kan, namanya al-halak. Ada juga yang sampai menimpa orang gitu sehingga meninggal dunia. Wazulumati al bidai, dan kegelap gulitanya bid'ah. Bid'ah jam'u bid'atin, jamakna bid'ah itu jamak dari bid'ah. Wahya utawi bid'ah iku kullu ma hadasa, adalah segala yang dibuat baru, segala hal yang baru ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismiddini, atas nama agama, walam yashhad lahu, dan tidak ada kesaksian lahu, tidak ada cantolannya gitu maksudnya, tidak ada sandarannya hal tersebut, kitabun kitab Al-Quran wala sunnatun maupun sunnah, walau bitoriqi al-mafhumi, meskipun dengan metode al-mafhum, ada al-mantuk, ada al-mafhum, yang eksplisit, ada implisit. Secara implisit pun tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mendukung itu. Awil qiyasi, atau qiyas. Al-mudlahimmati, yang mengelupas gitu ya. yang terkelupas, iksya'ar. Ismu fa'il min idlahamma waznu iksya'ar, yuqalu idlaham, ngadar. Zulumatil bidai al mudlahimmati, yang amat sangat pekat ya, amat kegelapan yang amat sangat pekat gitu ya. Ai adzolam kasifun, kegelapan yang sangat pekat. Kama fil qamus, bagaimana disebutkan dalam al-qamus. Yang kalau dimaksud al-qamus maka disebut al-qamus li al-mukhid li al-fairuz zabadi. Fafi qauli, di dalam ucapanku, wa zulumati, dan seterusnya, ila akhiri, dan seterusnya. Isti'arah merupakan isti'arah bil kinayati, dengan kinayah. Haitsu subbihat al bid'ah, di mana subhat itu disamakan bil layali, dengan malam, tasbihan, dengan tasbih muzmarran fin nafsi, yang tersimpan di dalam diri. Wa itsbatuz zulumat, dan mengisbatkan az-zulumat, kegelapan, lil bid'ah, kepada bid'ah. Bid'ah itu dianggap sebagai kegelapan. Isti'arah merupakan bentuk metafor, takhyiliyah, yang metafor yang sifatnya imajiner gitu ya. Wawasfuha bil mudlahimmati iku tarsyihun, dan pendeskripsian, pensifatan malam dengan mudlahim, itu tarsyihun, adalah penguat ya. Ayat takkid. Fason naftu, ini dah titik nanti ya. Fason naftu, maka aku mengarang hadir risalah, risalah ini, wahia kitabun shaghirun jiddan. Risalah itu adalah kitab yang sangat kecil, yang 20 sampai 40 halaman. Wasamaituha, dan aku memberinya judul bil kawakib al-lama'ah, judulnya al-kawakib al-lama'ah fi haqiqati al-musamma bi ahli sunnati wal jamaah. Wallahu as'alu taufiq, sembari wawu dan wawu halnya, wawu sembari memohon kepada Allah, sembari kepada Allah, as'alu, aku memohon, taufik litahqiqi, untuk taufik untuk apa? Litahqiqi, untuk mewujudkan ma qasadtuhu, apa yang saya tuju. Wal i'anata, dan memohon pertolongan, ala ikmalihi, untuk menyempurnakannya, untuk merampungkannya. Wal hidayata, dan hidayah, lima huwa al-haq, petunjuk pada sesuatu yang benar. Wassawabi, dan tepat. Wa husnal ibanati, dan penjelasan yang baik. Lil maksudi, atas maksud. Hatta yafhamuha, sehingga bisa dipahami ing ar-risalah al-muttali'un, para pengkaji, wal qari'un, dan para pembaca.
Hadza awanus syuru'i fil maqsudi bi'ainil malikil ma'bud. Dan sekaranglah waktu saya akan mulai menjelaskan maksud dengan pertolongan Allah yang maha diraja lagi maha disembah. Waffaqani Allahu lima yuhibbuhu wa yardahu. Amin. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku atas menuju hal-hal yang ia sukai dan ia ridhai. Amin. Allahumma amin. Demikian saya kira mudarasah kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini baru awal, nanti lebih jauh kalau kita harus menyimak lebih jauh ya. Insya Allah kita akan menyimak lebih jauh, dan ini kitab ini juga sudah ada apa ya? Sudah ada terjemahnya. Nanti coba silakan dicari. Sudah ada terjemahkan, silakan nanti dicari sendiri. Untuk apa ini kitab, sebagaimana keinginan besar dari penulis, beliau ingin menjadikan kitab ini sebagai semacam suluh ya, suluh di tengah kegamangan atau kegelapan syubhat atau hoax, klaim-klaim orang yang menyatakan oh saya sunnah, saya paling sunnah, saya paling islami gitu kalau bahasa sekarang ya, saya paling salafi gitu. Semua kalau tidak hijrah itu bukan golongan saya yang benar, golongan yang lain semuanya salah. Beliau ingin menjelaskan dalam konteks ini siapa yang dimaksud dengan golongan yang benar, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Hada hadanallahu wa iyyakum wa waffaqana wa dumna fi lutfin wa afiyatin wa sihhatin. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca sama-sama surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ila liqa fi al-lailah al-qadimah insyaallah. Waffaqakum wa waffaqana ila ma yuhibbuhu wa yardahu. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Apa? Mas Apa nggak bilang coba dari tadi?